Ya, oke, sudah siap. Yuk. Selamat siang Pak Suraji. Ya, selamat siang, Bu Indah. Gimana kabarnya siang-siang ini? Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat. Tetap semangat ya, tetap Oke. sehat ya. Oke. Eh, Lama juga nih nggak ketemu ya Pak. Ya, Bu, ya, sudah 1 bulanan ya. 1 bulan atau 3 bulan? Kan kemarin kita sudah setiap bulan kan ketemu untuk evaluasi Oh iya. kegiatan. Nah, sekarang ini yang terakhir, Bu, ya, yang bulan ketiga. Oke, benar ya. Sudah berarti sebulan lebih toh Pak ya, Ya, sebulan sebulan lebih ya. lebih. Oke. Eh, Gini nih, kita sekarang melakukan evaluasi ya Pak ya. Dari apa yang sudah penjenengan lakukan itu, eh, evaluasi dari penjenengan apa saja ini? Eh, Baik Bu. Setelah saya melaksanakan untuk perbaikan-perbaikan selama 2 kali kita melakukan coaching untuk evaluasi. Ini coaching evaluasi yang ketiga ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah untuk kendala-kendala yang kami hadapi ini sudah semakin teratasi. Kemudian juga untuk eh, tingkat keberhasilan sudah hampir mencapai 80%, sedangkan yang 20% ini masih perlu diperbaiki lagi. Oke, sudah 80% ya keberhasilannya ya Pak. Kalau boleh tahu 80% yang berhasil itu apa saja itu Pak? Baik Bu, keberhasilan 80% itu diantaranya adalah eh, dari siswa, yaitu siswa semakin bergairah dalam belajar, kemudian juga iklim pembelajaran juga semakin menyenangkan. Kemudian dari hasil refleksi siswa menyatakan bahwa mereka sangat gembira dengan pembelajaran yang dilaksanakan itu. Kemudian yang berikutnya, indikator berikutnya adalah tentang ketercapaian capaian pembelajaran. Bahwa untuk capaian pembelajaran itu dari sekitar 32 siswa itu 80%-nya sudah dapat dikatakan mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan yang 20% masih butuh bimbingan atau remedial. Oke, jadi kalau boleh saya lihat ya Pak, ini dari 80% siswa yang Bapak katakan berhasil itu, yang pertama mereka bergairah dalam belajar, kemudian iklim pembelajarannya yang menyenangkan, lalu dari refleksi si anak ini, ketercapaian pembelajarannya itu 80% dari 32 anak ini sudah berhasil begitu ya Pak ya. Ya, betul Nah, Bu. oke. Mungkin ada lagi evaluasi yang kalau boleh tahu nih ya, dari yang 80% yang Bapak katakan sudah bergerah dalam belajar itu eh, eh, apa dalam bentuk apa ini, Pak? Baik Bu, mereka bergairah dalam belajar itu yang pertama kita lihat dari daftar kehadiran siswa dulu. Jadi sekarang hampir 100% siswa itu selalu hadir setiap hari dalam pembelajaran. Kemudian juga partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran sudah semakin meningkat. Apalagi sekarang dengan model kurikulum merdeka ini, siswa lebih dimerdekakan dalam artian mereka difasilitasi baik gaya belajarnya, kemudian bakat dan minatnya, kemudian juga diakui kecerdasan multi intelijensinya. Jadi dalam kami melakukan penilaian sudah melakukan model penilaian berbasis diferensiasi. Wah, menarik juga nih ya, Pak. Ada penilaian berbasis diferensiasi. Mungkin ada sedikit sedikit Bapak bisa bercerita ini untuk keberhasilannya ini, untuk yang penilaian model diferensiasi nih dari hasil evaluasinya ini, Pak. Oke Bu, jadi ketika kami melakukan penilaian itu
tidak satu kelas disamaratakan, misalnya semua siswa Oke. mengerjakan soal tes, tetapi anak-anak itu diberi kebebasan untuk mengerjakan tugas akhirnya itu sesuai dengan minatnya. Misalnya anak yang suka melukis, maka tugas akhir itu dia digambarkan, dijabarkan dalam bentuk coretan tangan berupa lukisan atau gambar-gambar atau gambar cerita. Sedangkan anak yang suka menyanyi mungkin juga hasil pembelajarannya itu dituangkan dalam bentuk-bentuk nyanyian. Sedangkan anak yang suka pada bidang misalnya kinestetik, maka dia akan membuat hasil pembelajaran itu, evaluasi pembelajarannya itu dalam bentuk produk-produk begitu Bu. Itu salah satu contohnya. Jadi kita tidak lagi melakukan penilaian sama untuk semua kelas, tetapi sesuai dengan uh, multiple intelligence yang dimiliki oleh setiap anak. Anak diberi kebebasan untuk memilih. Gitu Bu. Oke, menarik sekali ya. Jadi anak diberi kebebasan untuk memilih sesuai minatnya, minat dan bakatnya ya. Menurut Bapak nih, dari hasil yang 80% ini, tingkat berarti tingkat keefektifannya ini sudah termasuk Bapak merasa berhasil atau bagaimana ini, Pak? Kalau dilihat dari angkanya sih sudah Bu, Sudah. tetapi kalau dilihat dari masih ada beberapa anak yang masih butuh bantuan, itu juga tetap harus kita perhatikan. Jadi dapat dikatakan juga itu adalah tugas kita untuk menuntaskan agar semua siswa itu tercapai untuk dalam hal capaian pembelajarannya. Oke, karena ini evaluasi ya, Pak. Em, Kenapa ya menurut Bapak ini kok masih ada 20% yang belum berhasil ini, Pak? Baik Bu, mungkin itu yang kalau kita berdasarkan refleksi yang dimiliki oleh anak-anak, di beberapa anak itu masih merasa kebingungan Bu dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi 20% dari anak tersebut sebagian mengeluh tentang kebingungan apa yang harus dilakukan. Dia belum bisa serta-merta menangkap eh, model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Jadi masih ada kebingungan. Oleh karena itu, kita perlu masih mendampingi siswa-siswa yang 20% tadi untuk dapat mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Oke, Em, ini apa dari tingkat keberhasilan ini yang Bapak katakan berhasil ini, peran Bapak di dalamnya ini sudah yang bagian yang mananya ini, Pak? Baik Bu. Kalau kami kan sebagai guru itu hanya fasilitator ya. Jadi kita hanya membangkitkan minat dan apa istilahnya membangkitkan semangat belajar anak. Sedangkan anak sendirilah sebenarnya yang dapat memotivasi dirinya sendiri untuk dapat belajar lebih giat lagi. Namun begitu, kami sebagai guru, sebagai fasilitator, tentunya tetap berharap agar anak-anak tersebut bangkit semangatnya untuk belajar, kemudian juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menjadi apa yang sudah digariskan oleh capaian pembelajaran yang akan dicapai dengan Bu. Oke, baik Pak. Ini berarti masih ada PR nih ya, masih ada PR yang menurut Bapak 20% ini. Nah, rencana tindak lanjut yang ke depan nih prioritas biar bisa lebih banyak persenannya ini apa yang akan Bapak lakukan nih? Baik Bu, kami juga akan mendekati atau istilahnya melakukan pendekatan kepada siswa-siswa yang 20% tadi mengenai hambatan belajar yang dialami sehingga kita dapat memberikan jalan keluar yang sesuai dengan kondisi dan apa keadaan dari siswa tersebut. Oke, kemudian yang 80% nih yang sudah berhasil nih, masih tetap caranya biar dia tetap berhasil ini. Untuk ke depan rencananya bagaimana nih? Eh, Baik itu
tentunya kita juga harus tetap selalu mengawal mereka agar semangat belajarnya tetap tinggi, kemudian rasa ingin tahunya juga semakin tinggi, kemudian juga motivasi intrinsiknya juga tetap tinggi. Nah, itu kita tetap harus selalu memantau dan mengevaluasi setiap saat, Bu. Oke, jadi tetap dipertahankan ya Pak ya. Wah, bagus sekali. Saya kira evaluasi kita hari ini cukup ya Pak ya. Nggih, Bu. Jadi penjenengan sudah baru 3 bulan ini merasa bahwa programnya itu 80% siswa ini sudah bergairah, sudah ada keberhasilan, dan walaupun seperti itu Bapak tetap ingin mempertahankan supaya ke depan mereka tetap bahkan mungkin lebih meningkat, begitu ya Pak ya. Dan untuk rencana yang 20% ini masih untuk di ke depan masih untuk dijalankan lagi. Gitu Bapak, saya kira ini evaluasi kita bulan ini. Nanti saya tunggu bulan berikutnya untuk rencana yang tadi akan Bapak lakukan lagi ya. Begitu ya Pak ya. Oke, Bu. Terima kasih Terima untuk kasih pertemuannya. kembali. Tetap semangat dan tetap sehat Pak Suraji. Nggih, siap, Bu. Selamat Terima kasih. Selamat siang. siang. Opo Pak Berta. Parah. Oke, kita lanjut untuk yang Oke. kedua ya, Bu. Tadi Ya, sekarang jenengan saya. apa tadi? Jadi ini kan penguatan proyek penguatan Proses profil penguatan pelajar profil Pancasila. Oke. Baik. Ini jenengan juga evaluasi ya, Bu ya, sama ya? Iya, saya evaluasi. Selamat siang, Bu Indah. Selamat siang, Pak Suraji. Masih tetap semangat ya, Bu ya? Semangat. Oke. Baik, Bu, kita ketemu kembali setelah 1 bulan yang lalu. Kita juga melakukan kegiatan coaching evaluasi ya, Bu ya, tentang kegiatan yang sudah Ibu laksanakan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, Bu, untuk hal ini, untuk coaching evaluasi yang ketiga ini, saya ingin mengetahui sudah sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah Ibu laksanakan. Baik, Bapak, terima kasih. Dari 3 bulan ini, jadi proyek kami itu, saya ingatkan lagi ya Pak ya, saya itu di tempat kami kan proyeknya adalah tentang sampah nih. Jadi sampah-sampah yang ada di sekolahan itu nanti bagaimana untuk mereka akan membuat kompos gitu. Jadi dari langkah-langkah yang sudah dilakukan ini memang belum tahap sampai menjadi kompos. Jadi evaluasi yang baru 3 bulan ini kami baru sampai sebatas yang pertama itu mereka mengamati lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian mereka mengidentifikasi barang-barang bekas. Kemudian mereka sepakat bahwa yang diprioritaskan ini yang sampah daun-daun ini dulu, karena kebetulan di sekolah kami kan banyak pohon-pohonnya nih Pak. Jadi daun itu banyak sekali, setiap pagi dan sore itu mengumpul banyak sekali, dan sayang banget kalau tidak dimanfaatkan gitu. Nah, kemudian tahap berikutnya anak-anak ini mulai membuat dibuat mereka itu membuat rencana gitu. Jadi mereka menggambarkan bagaimana prosesnya ketika daun-daun ini nanti akan dipakai untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat itu apa gitu. Diajak untuk berpikir kritis gitu ya Pak. Kemudian langkah yang berikutnya kami sajikan juga ke video yang ikut menginspirasi mereka begitu. Kemudian langkah berikutnya anak-anak ini jadi setiap minggu itu untuk proyek penguatan profil ini kan kita laksanakan hari Jumat dan Sabtu. Jadi proyek ini hari Jumat dan Sabtu begitu. Kelihatannya anak-anak itu suka dengan
proyek ini mereka antusias. Jadi dari proyek yang kita buat berkelompok ini mereka pun sudah mulai mengumpulkan gambar-gambar. Jadi baru sampai di tahap itu dan terakhir kita ajak mereka ke TPA. TPA pembuatan kompos ini. Jadi kita ajak mereka untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan kompos. Jadi evaluasinya baru itu Pak, belum sampai pada mereka untuk membuat hasilnya gitu Pak. Oke, bagus. Berarti gini ya Bu ya. Ini tadi kalau boleh saya ulas kembali yang disampaikan Ibu tadi bahwa untuk kegiatan program ini masih sebatas tentang pemisahan sampah ya Bu ya, sesuai Iya, dengan ada sampah organik dan anorganik, kemudian pemutaran video tentang yang berkaitan dengan ini ya, budaya bersih lingkungan, iya. kemudian juga tentang kegiatan hari pelaksanaannya hari Jumat Sabtu, serta anak-anak tadi diajak ke TPA tempat daur ulang sampah. Sejauh ini Bu, bagaimana tanggapan siswa-siswa panjenengan berkaitan dengan program yang sudah terlaksana ini Bu? Menurut saya mereka antusias Pak. Antusias dan kenapa saya mengatakan antusias itu dari ketika kita berdialog itu banyak yang tanya, banyak yang memberi pendapat, banyak yang bercerita dari pengalaman di sekitarnya, dan banyak yang mereka berani ketika suruh menggambar, uh, menurut mereka dari hasil gambaran dan dari melihat video atau dari yang apa sudah mereka perhatikan itu, apa yang mereka kerjakan itu antusias gitu Pak. Mereka mengerjakan gitu Pak. Oke Jadi Bu. menurut saya ini memang anak-anak juga suka untuk proyek ini. Oke, oke Bu. Oke, berarti anak-anak sangat antusias ya Bu ya dengan program yang sudah Ibu laksanakan. Nah kemudian Bu, bagaimana Ibu mengukur Recording stopped. tentang tolak ukur keberhasilan yang Ibu lakukan? Jadi dari apa yang step by step itu kan anak-anak disuruh menggambar dan melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan. Nanti kan tahapannya selama berapa 120, jadi 12 minggu ya. Itu nanti kan akhirnya mereka akan membuat produk gitu ya. Nah, ini setiap kita meminta mereka membuat laporan, itu laporannya dikerjakan. Kira-kira kalau saya lihat itu anak yang nyambung itu ya, itu sudah 90% sejauh ini 90% mereka paham dan mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi hanya 10% menurut saya yang tidak mengumpulkan tugas begitu, Pak. Oke, berarti menurut Ibu tadi sudah 90% siswa itu sangat aktif ya Bu ya sampai Iya, sudah betul. mengumpulkan tugas, tapi masih ada juga 10% dari siswa yang belum begitu aktif, belum mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu gitu ya Bu ya. Iya, Nah, iya. kemudian kalau begitu langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk siswa yang masih 10% belum begitu aktif dalam pembelajaran tadi? Ya, ini pastinya akan kita lakukan pendekatan dengan si anak, kenapa mereka tidak melakukan itu, dan kita akan identifikasi lagi permasalahan anak-anak ini, Pak. Gitu. Oke, kalau begitu kira-kira ada target Bu untuk waktu kira-kira yang agar siswa-siswa yang 10% tadi bisa seperti yang lain yang 90% tadi dengan cara panjenengan dekati ya Bu ya. Itu Iya. kira-kira menurut Ibu target yang akan Ibu capai nanti kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikan yang siswa yang 10% tadi? Saya kira dengan pendekatan yang apa anak-anak ini jadi bisa didekati dengan baik itu mungkin saya butuh seminggu sampai 2 minggu, Pak. Oke, seminggu sampai 2 minggu, anak-anak yang 10 tadi insya Allah sudah Insya Allah. teratasi ya Bu ya. Iya, bisa, Oke, Pak. baik. Kalau begitu, Ibu sudah punya progres ke depan untuk
menyukseskan proyek yang Ibu galang, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan penanganan sampah. Gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau boleh kami minta tolong pada Ibu, mohon untuk pada coaching kali ini ringkasannya bagaimana Bu? Saya mohon dari yang sudah kita bicarakan tadi secara garis besar, mohon Ibu memberikan ringkasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Suraji. Jadi evaluasinya saya cukup senang karena dalam waktu yang belum tidak lama dari target kami itu program yang kami canangkan ini sudah berjalan baik. Jadi sejauh ini tidak banyak kendala atau hambatan. Anak-anak masih bergairah dan suka untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan hanya sedikit kendala di 10% yang tadi kami lihat belum antusias. Nah, jadi kesimpulannya kami akan lanjutkan program ini yang belum selesai ini, dan akan kami dekati yang 10% sehingga dampak dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa dirasakan oleh semua siswa dan mereka akan mengerjakannya dengan senang dan program ini bisa berhasil gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu. Berarti nanti kira-kira karena Ibu tadi punya target 1 sampai 2 2 minggu minggu, ya. berarti 2 minggu Iya. lagi kita adakan evaluasi berikutnya ya Bu ya, Iya, tentang siap-siap. perkembangan proyek yang Ibu laksanakan. Iya. Demikian Bu, terima kasih sekali, luar biasa, sudah banyak hal yang sudah Ibu laksanakan. Semoga ke depan semakin sukses. Kita akhiri Terima untuk kasih, sesi amin. pertemuan coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.